cara obatnya dok, sebenarnya pengobatannya bagaimana nih dok kalau untuk TB itu sendiri? Jadi kalau untuk obat TB itu kan ada jangka tertentu ya. Oke, dok. Jadi dia minimal 6 bulan, 6 kecuali pada kasus-kasus khusus ya, mungkin bisa lebih dari 6 bulan, bisa sampai hampir setahun. Tapi itu pun kita evaluasi gitu ya. Tapi yang standar pengobatannya minimal 6 bulan. Yang ada keluarganya mungkin ada keluhan atau sudah ada didiagnosa TB, ayo kita support pasiennya untuk dan tetap jangan dijauhi. Jangan dijauhi ya dok. Nah jangan dijauhi. Ini yang bikin sedih juga nih ya dok para penderita TB ya. Halo sahabat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di acara podcast Rumah Sakit Safira. Nah, hari ini kita udah ada narasumber yang cantik di depan saya, ya dok. Terima kasih Dr. Anggi. Nah, di sini ada Dr. Rohani, spesialis paru, konsultan infeksi paru. Halo dok. Halo Dr. Anggi, selamat pagi. Pagi dok, sehat dok? Sehat Dr. Anggi. Nah dok, kita hari ini bakalan ada sharing ya dok. Nah, sharing tentang TB. Di mana dok? Ini dalam rangka Hari TB Sedunia dok. Nah, untuk tahun ini nih dok, tahun 2024 ada temanya dok. Untuk TB ini sendiri, untuk memperingati Hari TB, yaitu Yes We Can End TB. Nah, jadi dok mungkin sahabat Safira ini udah pada ada yang tahu, tapi kadang tidak paham, kadang takut tentang TB dok. Jadi kita cerita-cerita dikit ya dok, sharing dok. Ya Dr. Anggi. Sebenarnya dok, TB ini apa sih dok TB ini? Yes, terima kasih ya. Jadi teman-teman yang melihat acara podcast ini, jadi mungkin udah tahu ya kalau sekarang kan zaman media sosial ya. Zaman media sosial tuh kita bisa cek tuh semua apapun gitu, kita bisa lihat gitu. Cuma kan kita harus pilah-pilah gitu ya. Benar jadi kita harus cermat ya. Jadi nggak semua kita telan bulat-bulat. Jadi kalau TB paru itu mungkin udah tahu ya, dia adalah infeksi pada parenkim paru yang kumannya kita sebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Jadi makanya dia TB tuberculosis ya, TB paru, tuberculosis paru. Cuma TB itu kan bukan cuma hanya di paru, dia bisa mengenai organ lain di tubuh kita ya. Jadi mulai dari atas sampai bawah mungkin bisa. TB mata ada. Ya. TB kulit ada juga ya kan. TB di mana? Kelenjar ada gitu. Jadi memang karena penyebarannya bukan cuma hanya melalui percikan yang terhirup kita ke saluran nafas melalui penyebaran secara bronkogen, tapi juga bisa melalui kelenjar, bisa melalui pembuluh darah. Akhirnya itulah yang menyebabkan bukan cuma hanya di paru, tapi di luar dari paru juga bisa menyebabkan penyakit TB gitu. Bisa terinfeksi dengan kuman TB. Benar, gitu Dokter Anggi. Nah, tapi dok mungkin kalau untuk secara banyaknya ini mungkin TB paru ya dok ya. Sebenarnya tinggi ya, kasusnya tinggi ya TB paru. Cuma kadang-kadang kan dalam satu bukan dia hanya TB aja, mungkin TB tapi ada yang organ yang lain gitu, atau TB-nya enggak, TB parunya enggak ada, tapi di organ lain, hanya di organ lain, misalnya TB paru dengan saya TB tulang gitu, atau hanya TB tulang aja tapi paru-parunya aman gitu. Jadi ya bisa salah satu. Bisa dua-duanya. Organ. Bisa banyak karena penyebarannya tadi kan. Gitu. Tergantung kemana penyebarannya ya dok. Betul. Nah, terus dok kan jadi itu termasuk jenis-jenis TB-nya ya dok ya. Iya, jadi TB itu kan kita bagi kalau dari organnya TB paru dengan ekstra paru. Kalau TB paru jelas itu hanya di paru-paru, tapi di luar dari paru-paru itu yang kita sebut dengan TB ekstra paru. Oke. Ada nih dok yang kita sering baca atau kita dengar dengan TB laten dok. Apa sih itu dok TB laten? Jadi TB laten ya, dia itu ada kuman TB. Laten itu kan artinya dia diem ya. Dia nggak ada nih. Jadi dia orang terinfeksi TB ya, tapi dia nggak ada keluhan misalnya ya, seperti keluhan khas TB ya, kayak demam hilang timbul, batuk yang sekian minggu nggak hilang, ya penurunan itu nggak ada sama dia ya. Terus keluhannya juga nggak ada seperti biasa. Kita cek dahanya juga negatif. Kita mau konfirmasi ke mungkin gambaran foto toraksnya. Kita lakukan foto toraks itu juga clear. Tapi
kita lakukan ada pemeriksaan namanya pemeriksaan IGRA ya, atau dengan Mantox yang disuntikkan di sini ya, kalau untuk anak-anak biasanya itu ya. Kulitnya dok. Jadi itu ternyata positif. Nah itu kita sebut TB laten. Jadi dia ada kuman TB di badannya, tapi dia tidak ada keluhan seperti orang penderita TB. Biasanya orang TB laten ini dia terinfeksi dari orang yang menderita TB. Jadi ada mungkin imunnya baik sehingga tidak menimbulkan gejala ya, seperti itu gitu. Cuma TB laten ini juga sama, ini harus kita obati gitu. Karena malah ini yang kita takut ya dok, karena nggak ada gejalanya ya dok. Iya, jadi TB laten juga harus kita obati. Karena apa? Kalau dia nggak diobati, ini yang kemungkinan ini akan bisa menjadi TB, menjadi penderita TB. Nah kita kan memutus nih di hulunya dulu, jangan nanti ujuk-ujuknya itu yang sudah di hilirnya. Kita mau yang masih yang keluhan minimal ya, fototres juga masih lesinya minimal gitu. Jadi ini wajib kita obati gitu. Jadi memang TB laten walaupun keluhan nggak ada dari semua pemeriksaan jumlah negatif, tapi dari pemeriksaan IGRA atau dengan Mantox tes itu positif, itu wajib kita obatin gitu. Kita memutus mata rantai depannya dulu gitu. Karena kita kan punya target nih 2035 kita akan eliminasi TB. Nah, di 2050 kita end TB yang seperti sekarang ini kita ya. Tema kita ya, tema 2024 kan yes we can end TB. Nah, ini 2050 kita punya target. Ini sudah end TB gitu. Tapi ternyata untuk pasien termasuk banyak juga ya, Dok? Tinggi ya, kasus TB tinggi. Cuma kadang-kadang kan TB ini apa ya? Mindset orang ya. Jadi kalau agak malu dia kalau dibilang menderita, padahal kalau intinya semua penyakit sama gitu ya. Cuma ya cara berstigma orang itu masih yang menganggap TB ini ya agak sedikit inferior dibandingkan penyakit, padahal namanya penyakit intinya semuanya sama dan intinya semua harus sama-sama kita obati itu sebenarnya gitu. Karena stigma orang ya dok. Iya gitu. Kalau dulu kan orangnya kurus pasti TB. Orang miskin malah sekarang banyak ya. Jadi namanya penyakit nggak mengenal dia miskin kaya, dia gemuk atau kurus ya, dia orang punya atau nggak punya. Ya namanya dia terinfeksi dengan kuman TB, kemungkinan ya bisa aja menderita TB gitu. Gitu Dokter Anggi. Nah bicara kurus tadi nih dok, sebenarnya gejala untuk pasien TB apa aja dok? Ya TB itu kan paling pasti ya ada dari gejala dari intinya pasti batuk lah ya, mungkin batuk ya, batuk misalnya, terus kalau sudah agak berat sesak nafas, ada batuk darah juga kadang-kadang pada pasien TB, terus demamnya nggak khas gitu, mungkin demamnya nggak tinggi-tinggi amat, kayak biasanya pasien suka ngeluh dok agak meriang-meriang gitu. Kenapa ya sore-sore saya suka demam dok? Itu besok demam lagi, makan obat demam lagi besok gitu. Mungkin terus berat badannya turun biasanya. Nah itu gitu. dia yang bikin dia lihat kurus. Dia kurus biasanya gitu. Cuma intinya kalau kita ada mengeluh misalnya batuk aja 2 minggu ya tidak sembuh, setelah kita mungkin udah berobat, kita udah makan obat, nggak apa-apa, screening aja untuk kemungkinan. Jadi kita paling tidak, intinya semua penyakit kalau dini kita ketahui pasti hasilnya lebih bagus. Itu intinya. Benar. Deteksi dininya. Deteksi dininya. Gitu. Jadi itu buat sahabat Safira, kalau udah batuk 2 minggu, ya, demam-demamnya 2 minggu, ya dok, ada demam-demam yang kadang tidak tinggi, nah semua udah mulai turun, mungkin bisa langsung konsultasi ya dok. Ya, jangan dokter. Malu lah, TB itu nggak usah dimalu. Nah, iya. Kan nggak dosa ya. Iya dok. Jadi kalau memang dosa baru karena kita malu. Karena di awam itu masih untuk TB ini ya dok, stigmanya negatif. Banyak. Jadi banyak orang kalau dibilang TB dia jangan sampai tahu ya dok ini masalahnya di mana gitu, kita bilang ya nggak apa-apa ya, diobati kan pasti sembuh gitu ya. Ternyata banyak juga ya dok ya pas konsultasi kayak gitu ke dokter ya. Pasti banyak itu, terutama kalau ya orang yang ya berpendidikan, dia tahu, atau misalnya dia pejabat atau mungkin dia agak malu tapi sama aja ya rasanya, nggak apa-apa lah. Diobati pasti sembuh gitu. Jelas lah pengobatan TB ini kan jelas ya. Ada obatnya ya dok? Ada jelas. Obatnya gratis ya kan? Dok. Gratis, jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak minum obat gitu. Nah bicara obatnya dok, sebenarnya pengobatannya bagaimana nih dok kalau untuk TB itu sendiri? Jadi kalau untuk obat TB itu kan ada jangka tertentu ya. Dok. Jadi dia minimal 6 bulan, kecuali pada kasus-kasus khusus ya mungkin bisa lebih dari 6 bulan, bisa sampai hampir setahun, tapi itu pun kita evaluasi gitu ya. Tapi yang standar pengobatannya minimal 6 bulan. Jadi nggak ada cerita misalnya saya sudah makan obat nih dok sebulan,
udah sembuh, udah enak, terus saya putuskan sendiri. Nah, jangan coba-coba gitu banyak, karena kan begitu makan obat TB ini biasanya 2 minggu makan obat TB aja pasien udah keluarnya udah enak nih biasanya, ya kan, udah enak, udah batuknya jauh berkurang, makannya sudah enak, ya kan, demamnya sudah nggak hilang, nah dia merasa sudah bagus gitu. Nah kadang-kadang dia sudah enak kok gitu, dia nggak dengar apa yang mungkin disampaikan petugas kesehatannya kan, tapi intinya kalau gitu sudah minum obat TB, tolong selesaikanlah yang masa yang sudah ditentukan yang minimal 6 bulan tadi. Kalau ada keluhan atau rasa nggak enak, silahkan balik konsulkan kembali ke petugas kesehatannya. Semuanya ada solusi. Kalau ada keluhan mungkin ada efek samping dari obat TB-nya. Gitu. Ya benar, karena ini harus patuh ya dok. Iya patuh, ya, teratur minum obat. Karena kan cuma sekali sehari ya. Jadi obat TB itu nggak ada yang 2 kali, nggak ada yang 3 kali. Semuanya 1 kali sehari. Nah, single dosis. Iya. Dan itu harus ada dukungan keluarga. Iya betul. Kan, dok? Betul. Karena memang para yang menderita TB ini kadang untuk minum obat ini ada yang malas-malesan ya dok. Ya, mungkin wajar ya, obatnya makannya banyak, ada berapa butir, obatnya gede-gede ya kan. Iya benar dok. Obatnya gede-gede, minum sekali berapa butir ya kan. Nah itu mungkin juga perlu support ya, support keluarga gitu. Jadi ya dihayu-hayukan lah, diingatkan makan obatnya, diingatkan jam makan obatnya gitu. Jadi supaya ini pasien bisa selesai nih tuntas pada waktu tuntas, selesai sembuh dia gitu. Mungkin nanti setelah 6 bulan itu kita konsultasikan lagi kan dok ya ke kan dokter. Dia kalau periksa gitu udah makan obat TB ya, kita ada periksa dahak ya di bulan kedua. Oke, bulan kedua periksa dahak lagi. Kedua kan gitu, pertama kita cek dahak nih. Ya, dok. Baru bulan kedua makan obat, menjelang selesai bulan kedua kita cek dahak lagi. Kemudian di bulan kelima dan akhir pengobatan di bulan ke-6. Nah itu kita evaluasi. Kita evaluasi juga nanti mungkin keluhannya berkurang atau kita tanya berat badannya naik apa tidak. Yang penting keluhan yang lain selama makan obat TB itu perlu disampaikan. Jadi kita bisa evaluasi, bisa kita monitor untuk ini kemungkinan keberhasilan pengobatannya pasti akan baik. Dan bila rutin minum obat, teratur sesuai 6 bulan, dan bisa teratasi ya dok ya. TB kan jelas ya pengobatannya ya. TB jelas pengobatannya, makanya kalau selama dengar nih dokter jelas pengobatannya ya. Jadi intinya sudah jelas pengobatan, obatnya gratis. Jadi istilahnya nggak ada kata untuk tidak berobat. Gitu dok. Ya kan, kalau bilang obatnya mahal, tidak berbayar ya kan, kita disupport ya kan, kita cuma hanya perlu air putih untuk meminum obatnya ya kan. Air putih semua orang punya kan, nah, jadi nggak ada alasan untuk tidak berobat dan tidak minum obat gitu. Kalau bilang mahal, semua serba gratis, kita disupport. Iya benar. Nah buat sahabat Safira nih yang ada keluarganya mungkin ada keluhan atau sudah ada didiagnosa TB, ayo kita support pasiennya untuk dan jangan dijauhi. Jangan dijauhi ya dok. Nah jangan dijauhi. Ini yang bikin sedih juga nih ya dok, para penderita TB ya kan. Nggak perlu dijauhi ya kan. Nggak ada masalah lah. Yang penting pakai masker ya kan. Pencegahannya kalau kita misalnya di sekitar ada orang TB dok, apa nih dok? Pasti ya. Sebaiknya yang penderita pakailah masker. Ya, yang penderita ya dok. Kalau paling tidak kan dia kalau batuk dia kan tidak menularkan ke orang ya, batuknya batuk dia sendiri ya kan, tapi dia tidak menularkan ke orang lain gitu ya. Itu paling penting karena kan penyebarannya tadi gitu. Jadi kalau dulu era sebelum COVID ya kan, kalau orang pakai masker, pasti itu sakit TBC apa sih gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu, masuk era COVID, kita dalam hal apapun masker tuh jadi lifestyle kan, jadi kayak gaya hidup kita ya. Jadi rasanya nggak masalah ya. Jadi kalau mungkin pun nggak hanya karena TB kita badan nggak fit, kita mulai flu, tolong dong pakailah maskernya. Jadi kan sekarang masker tuh nggak barang yang ini ya, nggak jadi susah kayak didapeti ya, dan tidak jadi underestimate orang gitu. Kalau dulu pakai masker tuh kan sakit TBC tuh apa sih gitu ya. Kalau sekarang kan enggak gitu. Jadi ya pakailah gitu. Paling tidak kita tidak menularkan ke orang lain. Kita juga nggak boleh egois kan gitu. Jadi kita bisa memutus nih, jangan seperti bola pingpong balik-balik itu. Jadi orang harus
menularkan terus gitu. Jadi jangan sampai, karena kita ada target yang di 2050 NTB gitu. Kita akhiri di TB ini gitu. Karena kita nomor 2 dunia, malu lah ya. Iya, nomor 2 dunia ya dok. Yang terbesar juga ya dok. Kalau untuk juara enak nomor 2, kalau untuk penyakit jangan sampai ya dok. Ini benar-benar udah harus dituntaskan ya dok ya. Iya, prihatin lah ya sebenarnya, prihatin. Nah jadi memang kita harus untuk para sahabat Safira juga memang, kalaupun memang sudah ada menderita, harus rutin konsultasi juga, ya kan dok? Jangan malu, nggak perlu malu sakit TB. Sama aja dengan semua penyakit yang lain ya. Jadi itu kita hapus pelan-pelan stigmanya itu ya. Jangan malu karena menderita TB ya dok. Iya, pasti karena sembuh, itu aja ingat. Bisa diobati dan sembuh. Itu dia. Nah ini dok, terakhir dok, mungkin dokter boleh kasih cara pencegahannya atau tips-tips yang dari dokter untuk kita tidak bisa terkena TB ataupun bagi para penderita TB agar tetap lebih sehat. Boleh dok? Intinya gini ya, kan kalau penyakit di tubuh itu kan yang penting satu, kita menjaga diri kita sendiri dulu ya, imun segala macam, biasa lah ya dengan lifestyle yang baik ya, makan bergizi, olahraga yang teratur ya, biasa lah yang klise seperti itu ya. Tapi harus ya dok? Harus gitu ya. Walaupun kata orang terlalu muluk-muluk, tapi sepertinya memang daya ungkitnya ada. Kemudian kita juga kalau zaman waktu COVID ada namanya PHBS, pola hidup bersih sehat ya. Benar, kan? Ya dok. Jargon itu kan hebat banget waktu zaman COVID. Sebenarnya nggak sebelum COVID juga sudah hebat, cuma tidak begitu booming. Ya kan? Itu tolong dibalikin lagi. Jadi pola hidup PHBS-nya gitu ya. Jadi misalnya kalau sakit, kalau batuk pakailah masker. Sama sekarang, kalau dulu waktu COVID cuci tangan tuh beribu-ribu kali satu hari mau bolak-balik. Kalau sekarang tetap sama gitu. Jadi jangan hanya waktu hebohnya boomingnya waktu COVID, tapi untuk apapun yang berbau namanya infeksi tetaplah dengan tadi PHBS, pola hidup bersih sehat tadi itu paling penting. Benar. Nah itu sahabat Safira, Bang, benar-benar yang intinya nih dari Dokter Rohani ya dok. Karena PHBS, kayak hidup, karena makanan, emang semua penyakit kayaknya sama ya sama gitu. Cuma kadang-kadang kita kan tergantung mau tidak kita lagi ya, itu aja sih sebenarnya. Nah buat sahabat Safira nih, kalau misalnya keluarga ada yang terkena atau misalnya sudah ada batuk-batuk 2 minggu, bisa datang langsung ke rumah sakit Safira ya dok, konsultasi dengan Dokter Rohani. Dokter Rohani ada di Polinya hari apa aja nih dok? Setiap hari kecuali hari merah. Tuh setiap hari Dokter Rohani ada. Kecuali hari merah dan hari libur ya. Hari libur itu pastilah libur. Jam berapa dok Polinya dok? Kita mulai siang ya. Dari siang sampai sore ya dok. Sampai habis pasien. Sampai habis pasien. Jadi sama Safira nggak ada lagi nih alasan tidak mau konsultasi ya. Dan tidak ada alasan tidak makan obat TB. Tidak makan obat TB, benar dok. Jadi nanti bisa konsultasi ke Dokter Rohani, nanti dengarkan apa anjuran dari Dokter Rohani, ditaati ya dok ya. Teratur minumnya. Nanti itu kan langsung obatnya itu bisa ambil di ini ya dok ya, di Vaskes terdekat jadi ya dok. Sekarang semua fasilitas kesehatan, jangankan di rumah sakit ya, kita di tingkat primer yang awal itu seperti puskesmas, klinik, itu mereka menyediakan. Makanya tujuannya apa? Memudahkan ya. Satu, transportasi pasien, terus waktunya dia lebih fleksibel. Kemudian dia bisa dipantau dengan petugas kesehatannya. Dan kalau misalnya keluarganya ada satu TB, ini petugas kesehatan bisa tracing. Kalau waktu COVID tracing hebat kayak sebenarnya TB dari dulu sudah tracing, cuma masalahnya TB ini kan kronik ya, jadi agak sedikit susah. Tapi minimal kalau ada satu yang kena di rumah, itu kita lakukan pemeriksaan untuk tadi itu apakah ada yang menderita TB laten. Nah ya benar dok. Itu tadi. Jadi kita putus nih mata rantai di depan, di hulunya dulu. Yang dalam satu rumah ya dok. Jadi yang hulunya dulu gitu. Jadi jelas dia kalau memang dia ada yang TB laten, itu kita obatin. Karena obatnya juga ada dan itu juga gratis. Gratis nih sahabat Safira. Jadi benar-benar tidak ada lagi alasan tidak mau minum obat TB. Dan kita tetap harus semangat ya dok untuk mengakhiri TBC. Jadi kita juga ya ini kan harus kerja gotong royong. Sebenarnya TB ini kalau sekarang kalau saya bilang ini sudah penyakit yang komunitas, artinya apa? Ini bukan cuma hanya milik orang kesehatan, bukan milik cuma dokter, perawat atau yang orang yang bekerja di bidang, tapi ini sudah semua dilibatkan, termasuk
pemerintah, stakeholdernya ya, pemerintah ya harus mensupport untuk TB ini, karena kalau kita tidak disupport, kita juga tidak bisa untuk tujuan 2035 dan 2050-nya nanti gitu. Kayak sekarang kita sampai ada kader-kadernya itu kita libatkan semua. Makanya sekarang dia seperti komunitas jadinya. Jadi nggak cuma hanya yang dokter atau yang orang kesehatan, tapi semua itu. Perusahaan juga sekarang itu kita ini kan. Jadi sekarang kan juga ada untuk perusahaan-perusahaan itu semua dilibatkan. Jadi gimana ini bisa selesai nih tugas-tugas yang dikasih ke kita yang 2035 dan 2050 yang N-nya nanti, mampu nggak kita nih kira-kira. Mungkin itu aja. Benar. Jadi nggak bisa kerja sendiri lah. Gitu. Karena memang lintas pekerjaan, lintas semua sektor ya dok. Jadi memang harus bersama-sama. Kalau sendiri, kalau cuma hanya mengandalkan orang kesehatan kayaknya susah. Memang harus dari atas sampai ke bawah itu harus bareng-barengan tuh, bergandengan tangan lah ya. Benar. nih? Mudah-mudahan nih dok, dari sharing kita hari ini para sahabat Safira bisa membantu juga nih dok, memutus mata rantai TB kalau ini. Ada keluarganya, ada tetangga atau orang-orang terdekat atau orang yang dikenalnya ya, kalau menderita TB disupport lah untuk ini, jangan dijauhi. Jangan dijauhi ya dok. Gitu. Ada yang ini batuk, tolong harus dicek lah ini gitu. Jadi paling tidak kita cepat lebih dini mengetahui, lebih bagus hasilnya. Benar. Gitu. Deteksi dini. Ya, oke Dokter Hani. Banyak banget info-infonya yang udah kami terima nih dok. Biar kita nanti sahabat Safira juga pada tahu. Semua tahu. Nah, terima kasih ya dok. Sama-sama, jadi sahabat Safira, mungkin ini dulu podcast kita hari ini mengenai TB, dan semoga kita bisa membantu untuk segera mengakhiri dari TB ini ya. Oke sahabat Safira, demikian dulu podcast kita hari ini. Saya Dr. Virgi Anggia dan Dr. Hani sebagai narasumber. Terima kasih ya dokter. Terima kasih. Bye bye sahabat Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.